Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Geraldi Krisnugraha. Selamat datang dalam presentasi saya yang berjudul Review Layanan Transfer BVAS. Presentasi ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Sistem Informasi dan Akuntansi Keuangan dengan bimbingan dosen Pak Ade Hendriadi. Di kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menelaah lebih dalam sebuah inovasi yang sangat penting dalam dunia perbankan Indonesia. BVAS bukan hanya sekedar layanan transfer baru, tetapi juga salah satu tonggak sejarah dalam modernisasi sistem pembayaran nasional kita. Melalui presentasi ini, saya akan membahas mulai dari latar belakang, fitur, perbandingan, hingga tantangan yang masih dihadapi oleh BVAS. Harapan saya setelah menyimak materi ini, kita dapat lebih memahami bagaimana layanan ini memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari dan bagaimana perannya di masa depan. Kita hidup di era digital di mana kecepatan menjadi kunci utama. Setiap detik, jutaan transaksi finansial terjadi, baik untuk kebutuhan pribadi maupun untuk bisnis. Bayangkan seorang mahasiswa yang harus segera mentransfer biaya kuliah, seorang pedagang online yang harus mengirimkan uang ke supplier, atau seorang pekerja yang ingin mengirimkan uang ke keluarganya di kampung halaman. Semua membutuhkan proses transfer yang cepat, mudah, aman, dan tentu saja terjangkau. Namun, sebelum adanya BVAS, tantangan itu cukup besar. Biaya transfer antar bank mencapai 6.500 per transaksi, yang jika dilakukan berkali-kali tentu sangat memberatkan. Selain itu, proses transfer bisa memakan waktu yang banyak, apalagi jika dilakukan di luar jam kerja atau saat akhir pekan. Kondisi inilah yang membuat layanan transfer di Indonesia terasa belum sepenuhnya ideal. Maka kehadiran BVAS menjadi angin segar yang menawarkan solusi nyata. Nah, menghadapi permasalahan biaya tinggi, waktu lama, dan keterbatasan jam operasional dari bank, Bank Indonesia berinisiatif meluncurkan yaitu BVAS. Layanan ini tidak hanya sekedar mengurangi biaya, tapi juga membangun sebuah sistem pembayaran yang lebih inklusif dan modern. Bayangkan dengan hanya Rp2.500, kita sudah bisa mengirimkan uang ke bank lain kapan saja, bahkan pada tengah malam atau di hari libur nasional. Tujuan utamanya adalah mendorong efisiensi, memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, dan meningkatkan daya saing sistem keuangan Indonesia di mata dunia. Dengan BVAS, Bank Indonesia ingin menciptakan ekosistem pembayaran yang lebih merata dan tidak diskriminatif, sehingga masyarakat di perkotaan maupun pedesaan bisa menikmati manfaat yang sama. BVAS pertama kali diluncurkan pada bulan Desember 2021 dengan 21 bank peserta awal. Saat itu banyak masyarakat yang masih skeptis. Apakah layanan ini benar-benar bisa murah dan real time? Namun seiring berjalannya waktu, penerimaan publik semakin positif. Bank-bank besar mulai mengintegrasikan BVAS ke dalam layanan mobile banking mereka dan kini jumlah bank peserta sudah sangat banyak, termasuk bank daerah dan BPD. Dengan kata lain, dalam kurun waktu hanya beberapa tahun, yaitu sekitar 4 tahun, BVAS berkembang sangat pesat. Hal ini menunjukkan kepercayaan perbankan terhadap infrastruktur baru serta antusiasme masyarakat yang langsung merasakan manfaatnya. Jika tren ini terus berlanjut, hampir semua bank di Indonesia bisa terkoneksi oleh BVAS di masa dekat. Nah, lalu bagaimana sih cara kerja dari BVAS ini? Sistem ini menghubungkan antar bank melalui infrastruktur Bank Indonesia. Saat kita melakukan transfer, permintaan dikirim langsung ke sistem BVAS yang kemudian memverifikasi dan mengirimkan dana ke bank tujuan dalam hitungan detik. Jadi, prosesnya tidak perlu melalui sistem clearing yang biasanya sangat memakan waktu dan tidak efisien. Sebagai contoh, jika saya ingin mentransfer 1 juta dari bank A ke bank B menggunakan BVAS, biaya yang dikenakan hanya Rp2.500 dan uang langsung masuk dalam hitungan detik, bahkan di tengah malam.
Hal ini sangat membantu dibandingkan sistem lama di mana kita harus menunggu berjam-jam atau bahkan hingga keesokan harinya untuk transfer yang sama. Nah, device ini memiliki beberapa fitur unggulan yang membuatnya begitu sangat diminati oleh kalangan masyarakat maupun pembisnis. Pertama, transaksi berlangsung real time. Tidak ada lagi menunggu, semua langsung diproses saat itu juga. Yang kedua, biayanya hanya 2.500, jauh lebih murah dibandingkan 6.500 pada transfer online biasa. Yang ketiga, layanan ini beroperasi 24 jam penuh sepanjang tahun, bahkan pada hari libur nasional. Bahkan ketika hari di jam bank kerja itu sudah tidak kerja lagi, bang. Nah, itu pun masih bisa, teman-teman. Yang keempat, sudah terintegrasi dengan mobile banking. Artinya kita tidak perlu datang ke bank untuk melakukan transaksi. Dan kelima, ada fitur proxy address, yaitu kemampuan untuk transfer hanya dengan nomor ponsel atau alamat email penerima. Jadi kita tidak perlu lagi menghafal atau menyalin nomor rekening yang panjang. Fitur ini sangat praktis terutama untuk anak muda atau pembisnis online. Nah, untuk fitur proxy address ini masih tak di tahap pengembangan. Semoga kedepannya eh, makin bagus dan bisa dipakai secara sehari-hari karena ini sangat membantu banget. Kita tidak perlu pakai rekening lagi, tinggal pakai nomor telepon ataupun alamat email. Nah, mari kita bandingkan dengan layanan transfer lainnya. Transfer antar bank online memang real time, tetapi biayanya Rp6.500. SKNBI memang lebih murah, sekitar 2.900. Tetapi butuh waktu 2 hingga 4 jam dan hanya bisa dilakukan pada jam kerja. RTGS lebih cepat tetapi hanya untuk nominal besar dan dengan biaya tinggi, bahkan bisa ratusan ribu rupiah. BVAS hadir sebagai kombinasi terbaik. Biayanya hanya 2.500, proses real time, dan bisa dilakukan kapan saja. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dengan keunggulan ini, jelas bahwa BVAS memiliki daya tarik yang sulit disaingi. Keunggulan BVAS bisa dilihat dari berbagai sisi. Dari sisi biaya, jas lebih hemat. Dari sisi waktu, lebih efisien karena instan dan lebih cepat. Dari sisi akses, bisa digunakan oleh siapapun yang memiliki mobile banking. Dari sisi inklusi keuangan, BVAS dapat membantu masyarakat kecil dan UMKM yang sangat bergantung pada perputaran uang cepat. Dengan biaya rendah, UMKM bisa lebih leluasa bertransaksi, sehingga arus kas lebih sehat. Keunggulan-keunggulan ini menunjukkan bahwa BVAS bukan hanya sekedar sistem teknis, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tadi meskipun banyak keunggulannya, BVAS ini pun bukan juga tanpa kelemahan. Yang pertama, belum semua bank di Indonesia itu terhubung, jadi masih banyak bank-bank kecil, bank-bank mungkin bank-bank di pelosok itu pun belum kehubung ke BVAS. Yang kedua, jadi ada kalanya pengguna harus tetap menggunakan transfer biasa di bank-bank yang di pelosok. Nah, yang kedua itu potensi gangguan teknis masih ada, misalnya sistem error atau sedang maintenance, sedang dibenerin, yang dapat menghambat kelancaran transaksi. Yang ketiga, literasi digital masyarakat Indonesia masih beragam. Tidak semua orang terbiasa menggunakan mobile banking atau fitur proxy address. Jadi, meskipun teknologinya bagus, jika masyarakat belum terbiasa, adopsi bisa melambat. Tantangan ini perlu diatasi agar manfaat BVAS bisa dirasakan lebih luas. Next. Nah, bagi masyarakat, device jelas sangat menguntungkan. Mereka bisa mengirim uang lebih hemat, cepat, dan mudah. Bagi UMKM, layanan ini sangat vital karena arus kas mereka bergantung pada transfer cepat. Jika dana masuk lebih cepat, maka mereka bisa langsung membeli bahan baku atau membayar ongkos operasional dari bisnis mereka. Bagi dunia perbankan, device menjadi pendorong transformasi digital. Bank-bank dituntut untuk beradaptasi dan memberikan layanan yang lebih efisien dan sangat cepat, karena masyarakat kini lebih kritis dan punya pilihan.
Dengan kata lain, BIFES mengubah ekosistem keuangan Indonesia dari level individu hingga level industri. Next. Nah, mari kita lihat studi kasus sederhana. Ada seseorang pengguna melakukan transfer 1 juta rupiah ke Bank BRI. Dari Bank BRI ke Bank BCA menggunakan BIFES. Biaya yang dikenakan hanya 2.500 dan dana langsung terima di saat itu juga. Meskipun transaksi dilakukan pada pukul jam 11 malam ataupun jam 12 ataupun tengah malam. Jika pengguna menggunakan transfer online biasa, biayanya Rp6.500. Jika menggunakan SKNBI, dana baru akan sampai beberapa jam kemudian. Dan hanya bisa dilakukan di jam kerja. Jadi jam tengah malam, jika memakai SKNBI itu nggak bisa. Dari pengalaman ini terlihat jelas bahwa BIFES benar-benar memberikan solusi nyata, bukan hanya janji. Next. Nah, perbandingan internasional. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, sistem semacam BIFES sudah lebih dulu ada. Singapura punya FAST, Inggris punya Faster Payment System, dan India bahkan punya UPI yang sangat populer, terutama untuk pembayaran mikro. Indonesia dengan BIFES kini sejajar dengan negara-negara tersebut. Bedanya, Indonesia menghadapi tantangan lebih besar karena wilayahnya luas dan literasi digital masyarakatnya belum merata. Tetapi kehadiran BIFES membuktikan bahwa kita mampu bersaing secara global dalam hal teknologi keuangan. Nah, ada beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh BIFES. Yang pertama, literasi digital masyarakat. Masih banyak orang yang enggan atau tidak tahu cara menggunakan layanan mobile banking. Yang kedua, ada keterbatasan infrastruktur teknologi di bank-bank kecil atau daerah. Tidak semua bank punya sistem IT yang kuat. Tiga, isu keamanan data dan potensi kejahatan cyber. Dengan semakin banyaknya transaksi digital, risiko pencurian data dan penipuan juga meningkat. Tantangan ini tidak boleh dianggap remeh oleh BIFES karena bisa memengaruhi kepercayaan masyarakat. Next. Untuk mengatasi tantangan tersebut, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, edukasi masyarakat tentang penggunaan BIFES harus ditingkatkan, baik melalui kampanye digital maupun sosialisasi langsung. Perluasan layanan ke semua bank juga penting agar tidak ada kesenjangan. Integrasi dengan dompet digital seperti OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan lain-lain akan membuat BIFES semakin inklusif dan populer, terutama di kalangan anak muda. Selain itu, penguatan sistem keamanan cyber sangat krusial agar masyarakat merasa aman bertransaksi. Dengan inovasi lanjutan ini, BIFES bisa menjadi sistem pembayaran yang benar-benar tangguh dan dapat diandalkan. Nah, secara keseluruhan, BIFES ini adalah inovasi besar dalam sistem pembayaran Indonesia. Dengan biaya yang murah, kecepatan transaksi yang instan dan aksesibilitas yang luas, BIFAS memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, UMKM, dan perbankan juga. Meskipun masih ada kekurangan dan tantangan, potensinya sangat besar untuk menjadi tulang punggung sistem pembayaran nasional di masa depan. Kehadiran BIFAS menandai era baru dalam dunia perbankan Indonesia. Nah, demikianlah review saya mengenai BIFAS. Layanan ini tidak hanya sekedar mempermudah transfer antar bank, tetapi juga merevolusi cara kita bertransaksi. BIFAS adalah bukti nyata bahwa Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Semoga dengan semakin luasnya adopsi BIFAS, masyarakat bisa menikmati layanan keuangan yang lebih cepat, murah, dan aman. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga presentasi ini bermanfaat. Saya Raffi Gerali Krisnugraha. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.